Halo semuanya, welcome back to my channel bersama saya Leonora. Dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai unsur air, di mana nantinya saya akan mengupload yoga for water element, yaitu yoga untuk unsur air. Jadi bagusnya teman-teman juga mengetahui apa itu maksudnya unsur air dan apa saja yang dikategorikan dengan unsur air dalam kehidupan kita. Nah, menurut tradisional pengobatan Cina, ya, segala sesuatu yang ada di dalam universe ini, ya, dalam kehidupan kita ini, pastinya ada berhubungan dengan 5 elemen atau 5 unsur, ya, unsur api, tanah, air, besi, dan juga kayu. Jadi kita dalam video ini saya akan memulai men-sharing mengenai unsur air terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mulai dengan organ-organ tubuh yang dikategorikan dengan unsur air, ya. Organ tubuh juga dibagi menjadi dua, ya, organ tubuh yang dan yin, di mana organ tubuh yang itu maksudnya itu organ tubuh yang aktif, ya. Jadi aktif itu kita dapat mengetahui, ya, kita dapat merasakannya. Nah, terutama jika ada cairan atau sesuatu yang masuk di dalam organ tubuh aktif tersebut, ya. Jadi organ tubuh yang dikategorikan dengan unsur air ini adalah kandung kemih, ya. Jadi seperti kalau kandung kemihnya sudah penuh gitu, ya, jadi kita mempunyai keinginan untuk pipis, kan. Lalu yin organ atau organ tubuh yang pasif yang dikategorikan dengan unsur air ini adalah ginjal, ya. Maksud dari passive organ tersebut adalah organ tubuh tersebut selalu bekerja, ya, non-stop gitu, dan kita tidak menyadarinya. Nah, menurut tradisional pengobatan Cina, body clock atau jam di mana organ tersebut, ya, organ ginjal ini bekerja lebih aktif, yaitu pada jam 5 sampai 7 sore. Dan jam, ya, yang dimana kandung kemih ini bekerja lebih aktif, yaitu pada jam 3 dan sampai 5 sore. Nah, maksud dari jam-jam tersebut adalah, ya, jika seseorang itu mempunyai masalah ginjal atau kandung kemih, biasanya tubuhnya itu mengalami ketidaknyamanan terlebih pada jam-jam tersebut. Ya, kemudian musim yang dikategorikan dengan unsur air tersebut adalah musim dingin, ya, winter season, yang bermulai dari awal November sampai awal Februari. Lalu menurut Patse, ya, Patse adalah ilmu perhitungan elemen berdasarkan binatang, ya, seperti teman-teman mengetahui atau pernah dengar gitu, ya, seseorang itu mempunyai sio kerbau, sio harimau, dan lain-lainnya, ya. Jadi sio atau binatang yang dikategorikan dengan unsur air adalah binatang seperti babi, tikus, dan kemudian kerbau. Ya, jadi maksudnya itu kita seperti contohnya ini kita mendengar teman kita ini sionya kerbau gitu. Jadi kita mengetahui, oh, dia dalam patsenya tersebut, ya, dalam elemennya dianya mempunyai unsur air. Nah, bukan berarti orang tersebut dikategorikan dengan unsur air, ya, enggak. Itu maksudnya itu di dalam patsenya tersebut dianya mempunyai unsur air, bukan berarti orang tersebut unsur air. Ya, semoga teman-teman mengerti, ya. Kalau misalnya bingung gitu, ya, bisa di skip saja, ya. Bisa dilupakan saja apa yang saya sharing tadi mengenai patsu. Dan warna yang dikategorikan dengan unsur air adalah warna hitam. Lalu bagian-bagian dari tubuh yang diasosiasikan dengan unsur air adalah bagian belakang, tulang belakang kita, ya. Ya, dimana kan letak ginjal, ya, di belakang tubuh itu. Lalu juga panggul, ya, lalu juga otak atau memori, ya. Jadi unsur air ini suka dikategorikan juga dengan pengingatan, ya, dengan memori. Dan jika teman-teman Google, ya, ada itu artikel-artikel, ya, water has memory. Nah, dianya mempunyai informasi yang lebih dalam kenapa air itu mempunyai memori, mempunyai pengingatan yang lebih gitu. Dan juga orang yang biasanya orang yang dikategorikan dengan unsur air ini, ya, dianya cepat mengingat sesuatu dan juga suka bisa dendam gitu, ya, dikarenakan segala sesuatu yang salah gitu yang pernah dilakukan kepadanya, dia tuh inget banget, susah untuk dilepaskan, mengakibatkan orang tersebut menjadi pendendam. Berikutnya facial features atau bagian muka yang dikategorikan dengan unsur air adalah telinga, ya. Menurut tradisional pengobatan Cina,
Ya, telinga ini kan diasosiasikan dengan ginjal ya, direpresentasikan dengan ginjal. Lalu juga bagian dahi dan juga bagian dagu sini. Jadi seorang yang itu mempunyai dahi yang sangat prominent, yang sangat gede gitu kan ya. Biasanya kan memorinya kan kuat ya. Lalu juga mempunyai dagu yang lebih spesial, ya, dagu yang lain daripada yang lain, itu mengkategorikan orang tersebut juga mempunyai unsur air yang kuat. Sebelumnya ya, unsur air ini juga dikategorikan dengan kreativitas ya. Jadi orang yang mempunyai dagu yang gimana ya, yang spesial gitu ya, lalu tengahnya ini kadang suka ada garis gitu. Ya, biasanya orang tersebut kreatif, mempunyai banyak ide. Anda bisa melihat ya, biasanya artis-artis atau aktor dan juga orang yang berkecimpung dalam dunia yang membutuhkan banyak kreativitas. Ya, biasa dagunya ini ada garis gitu ya, seperti ada dua gitu, ya sangat spesial gitu. Lalu berikutnya ya, bagian muka yang bisa Anda lihat jika dianya mempunyai unsur air yang tidak seimbang. Ya, biasanya ini ya mata hitam ya, atau kita sebut juga sebagai panda eyes ya. Jadi jika dianya mempunyai matanya hitam gitu, biasanya kita bisa melihat dia mungkin keadaan ginjalnya itu tidak kurang bagus. Bisa dikarenakan ya, salah satunya itu kurang adanya istirahat, ya susah tidur, ya insomnia, kan otaknya suka berpikir ya, sangat aktif gitu. Jadi susah sekali untuk tidur atau mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, jadi mempunyai panda eyes ya, coba untuk sering-sering melakukan yoga for water element. Berikutnya itu bentuk tubuh ya. Bentuk tubuhnya biasanya wavy ya, agak bergelombang gitu. Ya, panggulnya biasanya gede dan juga mempunyai tulang yang gede. Kemudian panca indera, yaitu panca indera yang diasosiasikan dengan unsur air ya, tentunya ya karena kan telinga ya, jadi pendengaran dan juga rasa yang paling disukai orang yang berunsur air tersebut adalah rasa asin ya. Nah, selanjutnya emosi ya. Emosi kan dibagi ya, emosi negatif dan juga emosi positif. Nah, kita mulai dengan emosi negatif terlebih dahulu. Nah, emosi negatif dari unsur air ini biasanya itu mempunyai suka takut yang berlebihan, dan juga takut yang sampai membuat mereka itu merasa dingin ya. Jadi ya, kembali ke organ tubuh ya. Jadi kan organ tubuh yang dikaitkan dengan unsur air adalah kandung kemih ya. Biasanya Anda tahu ya, seseorang itu yang sangat-sangat ketakutan gitu kan, dianya tidak dapat mengontrol kandung kemihnya, jadi dianya pipis ya. Jadi keluar saja itu pipisnya. Nah, berikutnya fobia ya. Fobia itu ya pengalaman masa lalu ya, past experience yang tidak menyenangkan, yang sangat-sangat mereka ingat gitu, sangat very hard to let go, dikarenakan ya kembali ya tadi unsur air, otak, memori. Jadi dianya mempunyai rasa fobia yang berlebihan. Berikutnya, orang yang mempunyai unsur air yang tidak seimbang, biasanya orang tersebut juga sangat tergantung pada seseorang atau pada sesuatu. And they had to let go. Ya, salah satu penyebabnya adalah memori ya tersebut. Ya, mempunyai very strong bonding, punya strong memory. Jadi dianya sangat tergantung pada seseorang tersebut atau pada sesuatu. Dikarenakan sangat tergantung tersebut, merekanya ini mempunyai dia ini dapat menahan diri ya. They can endure, dia dapat menahan penderitaan biarpun diperlakukan secara tidak bagus, secara tidak adil gitu, dia dapat menahan gitu ya. Itu merupakan mungkin bisa dikatakan bagus dan nggak bagus ya. Kemudian kurang adanya prinsip atau susah fokus seperti air ya. Jika Anda mengimajinasi air gitu ya, kan terombang-ambing gitu, lalu dimasukin ke gelas
gelas yang berbentuk mungkin bintang, dianya langsung berbentuk bintang. Dimasukkan ke gelas yang bentuknya segi empat, dianya juga langsung berbentuk segi empat. Ya, jadinya mempunyai masalah kesulitan untuk berfokus. Nah, bagusnya ini, ya, dianya cepat beradaptasi. Ya, jadi adanya perubahan, dianya nggak stres gitu, dianya bisa langsung beradaptasi pada lingkungan. Nah, kemudian emosi positif, ya, emosi bagusnya, ya, ada saya sebutkan tadi beberapa ya sebelumnya, yaitu mudah beradaptasi dan juga dapat menahan diri, ya. Selain itu, emosi positifnya itu orang-orang berunsur air ini biasanya feeling inspired, dianya bersemangat gitu. Lalu juga ya tadi juga ya salah satunya kreatif, ya, orang tersebut mempunyai banyak ide, ya, bisa ke sana ke sini itu pikirannya. Lalu juga mempunyai ambisi yang gede, ya. Ini yang unsur airnya itu yang sehat gitu, ya, yang seimbang gitu, dan juga mandiri, ya, orangnya. Lalu ini berikutnya, ya, ekspresi emosinya pada unsur air ini biasanya orang yang tersebut suka menarik nafas panjang seperti sebentar. Nah, kalau sesekali itu normal saja, ya, itu merupakan salah satu emosi manusia. Tapi kalau keseringan, ya, dari dulu sampai sekarang tuh sebentar narik nafas. Nah, berarti ini mungkin emosi unsur airnya itu kurang seimbang. Nah, berikutnya adalah cakra, ya. Cakra yang diasosiasikan dengan unsur air adalah cakra pertama dan cakra kedua, yaitu Swadhisthana cakra, cakra kedua, ya, dan juga cakra pertama Muladhara cakra. Ya, dianya kan terletak pada bagian bawah tubuh kita, ya, pada bagian daerah reproduktif organ kita dan juga pada bagian bawah perut. Baiklah teman-teman, sampai di sini sharingan saya mengenai unsur air. Jika teman-teman menyukai apa yang saya sharing tadi, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe jika Anda belum subscribe untuk membantu channel saya ini berkembang. Dan tentunya jangan lupa untuk mengikuti Yoga for Water Element bersama saya setelah ini.